kan bahwa ini pertempuran digeser, bukan lagi soal ijazah. Kenapa? Karena sudah jelas kok ijazah itu palsu. Saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Karena ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Segampang kalian memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur. Kami sudah menemukan banyak teman, banyak kekuatan dan banyak energi terutama dari rakyat juga. Rakyat yang punya logika sangat sederhana. Kalau Anda benar-benar lulusan UGM, tunjukkan. Nggak berani kan? Berarti palsu. RRT, Roy Rismond Tiva. Udah mentok. Udah mentok. Artinya siapa lagi? Siapa lagi? Udah mentok, maksudnya dari sisi keberanian, dari sisi argumen-argumen saintifik yang sulit untuk dibantah. Mau siapa lagi? Artinya kalau 3 orang ini dibungkam, nggak ada lagi orang yang akan berani. Itu kalkulasi sederhana sekali. Jangan salah. Kebenaran itu punya jundullah, punya pasukan Allah. Ketika saya udah ingatkan ya, saya ingatkan. Ketika Roy dibungkam, ketika Rismond dibungkam, ketika Tiva dibungkam, akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismond, 1000 Tiva. Saya pastikan itu. Karena ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang sudah membuka itu. Sehingga nanti akan bermunculan anak-anak muda, milenial, zilenial yang jauh lebih cerdas daripada kami, jauh lebih melek teknologi daripada kami, yang akan menyampaikan hasil penelitian mereka. Jadi nggak ada artinya membungkam Roy, membungkam Rismond, membungkam Tiva. Nggak ada artinya. Karena kami, ya para ilmuwan itu tidak bisa dibungkam secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Ya, sahabat sekalian, sambil nunggu lawyer Al-Katiri ya, nanti sebentar lagi dia akan datang. Kita manfaatkan waktu karena nanti maghrib untuk menyampaikan Dr. Tiva kembali. Karena Dr. Tiva katanya ada sesuatu yang mau disampaikan, yaitu sebuah puisi atau prosa ya? Apa ya namanya ya? Pokoknya kalimat lah pokoknya ya. Sebuah kalimat mengenai sesuatu dalam bahasa Jawa yang nanti kalau yang tahu artinya silakan resapi, kalau tidak tahu artinya akan diterjemahkan sendiri. Begitu Dok ya? Begitu. Oke, silakan. Sebagai prolog ya, sebagai prolog. Jadi saya mau bercerita tentang sesuatu yang kaitannya adalah Pak Joko Widodo nih ya. Karena beliau adalah orang Solo, saya kan half Solo juga ya. Jadi saya mau bicara dengan bahasa Jawa yang statusnya tuh kromo inggil, halus gitu ya. Tapi nanti saya terjemahin ya, supaya pemirsa RH Channel bisa meresapi betapa indahnya bahasa Jawa inggil gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pangandika saking jiwa ingkang raosaken. Sampun Bapak Jokowi, panjenengan sampun ingkang sanget awratipun. Rogo panjenengan paring pratondo menika sinyal bilih panggung gesang punika sampun wekdalipun dipun rembak kalian langit. Sanes malih kalian tiang kathah. Dawuhipun langit, Pak, monggo panjenengan sumingkir sareh lumampah dateng nagari Tiongkok. Gadah niat anggenipun nyuwun tombo ingkang sampurna lan paripurna. Sakderengipun badan punika nyawiji malih kalian asaling lebu. Tobat, Pak. Tobat dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Awit kawula pitados, tobat punika sanes pralambang kasangsayan. Nanging pratandha bilih manungsa punika taksih saged eling, taksih kersa andadosi kamanungsan. Kawula mboten nyuwun panjenengan remuk. Kawula mboten ndongaaken panjenengan sangsara. Kawula namung ndedonga supados panjenengan wedi dhateng Gusti Allah. Ajrih dhateng Gusti Allah. Mangertosi bilih dawuhipun kahanan nagari punika mboten saged waras yen lampah panjenengan tansah nuwuhaken tatu ing atining bangsa. Panjenengan sampun nagari punika dereng. Panjenengan saged nilar kalenggahan
nanging boten saged nilar tanggal jawab datang sejarah lan tiyang kathah. Manawi panjenengan kersa kondur kanthi kesadaran lan keikhlasan kalian nyuwun pangapunten dhateng bangsa, nagari punika taksih saged dipun lampahi waras tanpa kedah nuwuhaken rereget, tanpa kedah nuwuhaken balung pecah. Kawula boten dados mungsuh. Kawula dados tiyang ingkang tansah ndedonga supados panjenengan dipun paringi slamet sanadyan kawula piyambak ingkang kasakitan. Menawi panjenengan ing tembe laksana nilar donya, kawula dereng purun panjenengan kenging sebutan Allah saking tiyang sedaya. Kawula dereng purun bangsa punika kabur saking sejarah amargi saking satunggalipun tiyang ingkang keras ati ingkang boten purun nyawiji kalian kalersan. Mugi Gusti paring pitulungan dateng panjenengan lan dateng bangsa punika lumantar tangan panjenengan tumrap lampah sak banjuripun. Sekarang saya terjemahkannya. Wah, sebentar. Tadi saya bilang, coba dokter sekali aja bilang yang tadi bahasa Jawanya coba. Apa? Mugi Gusti paring pitulungan dateng panjenengan. Trek. Lan dateng bangsa punika. Trek. Nah, jadi tadi saya mau gitu kan, tapi takut mengganggu konsentrasi. Dan nanti pada bagian itu udah terpotong. Padahal ini kan bisa dipotong videonya untuk disampaikan ke alamatnya kan begitu ya. Alamatnya itu Jalan Kutai Utara nomor 1. Nah itu sumber waras. Sumber. Okay. Solo. Silakan dok, terjemahannya yang proper karena dokter yang bikin sendiri tentu terjemahannya pasti proper. Oke, bismillah ya. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya itu pesan dari jiwa. Cukup Pak Jokowi, tubuh Anda telah menanggung sakit yang amat berat. Raga Anda telah memberi sinyal bahwa panggung kehidupan ini sudah waktunya Anda pertanggungjawabkan di hadapan langit, bukan lagi di hadapan rakyat. Izinkan saya memberi saran, menjauhlah, beristirahatlah, pergilah ke Tiongkok atau kemanapun tempat yang dapat memberi Anda kesembuhan yang utuh dan paripurna, sebelum tubuh Anda lenyap oleh dirinya sendiri, dan sebelum segalanya terlambat. Bertobatlah Pak, bertobatlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena saya yakin, taubat bukanlah tanda kelemahan, melainkan pertanda bahwa seseorang masih ingat siapa dirinya sebagai manusia. Saya tidak pernah mendoakan Anda hancur. Saya tidak pernah berdoa agar Anda jatuh. Saya hanya memohon agar Anda takut kepada Allah dan memberi jalan agar negeri ini tidak semakin sakit akibat langkah-langkah yang Anda ambil. Anda telah selesai, negeri ini belum. Anda boleh meninggalkan jabatan, tetapi Anda tidak bisa meninggalkan tanggung jawab sejarah. Namun, bila Anda bersedia mengundurkan diri dengan kesadaran dan keikhlasan, disertai permohonan maaf kepada bangsa, maka negeri ini masih bisa disembuhkan, tanpa darah, tanpa luka yang dalam. Saya hadir bukan sebagai musuh. Saya hadir sebagai orang yang mendoakan keselamatan Anda, meskipun saya sendiri dilukai. Jika kelak Anda meninggalkan dunia, saya tidak ingin jika Anda dikenang sebagai sosok yang buruk oleh seluruh rakyat. Saya tidak ingin jika bangsa ini kehilangan arah sejarahnya, hanya karena satu orang yang terlalu keras hati dan tidak bersedia kembali kepada kebenaran. Semoga Tuhan memberi pertolongan kepada Anda dan kepada negeri ini melalui lelaku Anda untuk langkah-langkah yang tersisa. Sudah, tek. Gitu. Itu kelihatan betul kalau membuatnya dari hati ya. Karena biasanya kalau bikin-bikin yang panjang begini, kalau nggak dari hati nggak bisa tuh. Kayak saya bikin lagu gitu, kayak kepada anakku yang autis pernah kan saya bikin lagu. Jadi kalimatnya sendiri, sering kami menangis, dapati kau yang autis, gelisah masa depanmu, gelisah akan sering kami menangis, dapat engkau yang autis, gelisah dengan masa depanmu, khawatir akan kehidupanmu. Itu mendalam juga itu. Tetapi ini jauh lebih mendalam, kelihatan benar kalau Dokter Tifa cinta sekali sama yang namanya Jokowi. Bangsa ini. Ya, okay. Kalau kasih kepada sesama manusia itu kan memang kita punya naluri itu kan. Artinya kita sebetulnya kan tidak pernah membenci orang ya. Kita membenci kepada perilakunya. Tapi dok, gitu. Tadi kan dokter wanti-wanti, kita nggak usah bahas soal penyakit ya. Karena barangkali, kenapa dok? Bisa salah atau gimana? Ya sebetulnya itu etika aja sih. Etika. Dan etika. Tapi bukan soal etika sih. Bukan soal etika, benar. One thing for sure. Memang berat ya? Berat. Oke, sudah itu aja.
Jadi dari diagnosa kedokteran dokter berat gitu ya. Assessment ya. Assessment. Karena diagnosis itu harus diperoleh melalui serangkaian pemeriksaan fisik diagnostik. Sementara kan saya baru melihat dari variabel-variabel kesehatan yang terpindai dari video maupun dari statement maupun tapi kan dari itu kan tidak analog gitu. Sekarang kan telemedicine. Seorang dokter di Amerika bisa mengoperasi pasien di Afrika. Yang dokter lihat itu kan cuma digital kan, tidak analog. Sekarang ini dunia itu sudah 70-80% tuh kita hidup di dunia virtual loh. Ya kan. Jadi soalnya kita nggak ngerti bener nggak gitu apa ada orang wah ini bank apa aja apa dan oke lah ya. Tapi berarti itu belum adaptasi dengan dunia sekarang. Ya. Tapi dok, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia memang kelihatan ya maksudnya ya. Walaupun tadi saya tempat, waduh kok kenapa Tiongkok ada Tiongkok apa agen Tiongkok gitu. Maksudnya ternyata berobat ke Tiongkok. Karena gitu ya. Saya rasa beliau kalau misalnya suruh diminta untuk milih Pak Jokowi ini karena sakitnya cukup berat, maka Bapak sebaiknya akan kita kirim ke negara yang punya fasilitas yang bagus gitu ya. Pasti menurut saya beliau kalau saya sarankan ke Tiongkok pasti mau. I see. Ya. Saya hanya berpikir ya, makanya kan diimbau ya. Kenapa orang itu ada kan dua tipe manusia ya. Kalau dia sakit, dia ngomong, biar semua orang tahu. Ya. Tapi ada sebaliknya, kalau dia sakit, dia nggak mau ngomong. Dia tidak mau orang tahu kalau dia sakit. Ya. Nah, itu faktor internal atau faktor eksternal? Kita nggak ngomong spesifik seseorang itu tapi faktor internal atau eksternal? Sebetulnya kita mau menuju kemana dulu ya. Jadi ketika seseorang sakit itu dia pengennya gimana? Dia menyerah dengan sakitnya, ya kan? Atau dia ingin sembuh? I see. Nah, syarat pertama untuk sembuh itu acceptance. Menerima. Nah, jadi kalau yang kelompok yang kedua tadi itu kan dia memilih untuk menyembunyikan sakitnya. Dan ketika dia diminta untuk disclose dengan kondisinya, dia bilang oh enggak, saya baik-baik aja, saya cuma gatal biasa misalnya, padahal itu autoimun berat. Nah itu dia menjauhkan dirinya dari potensi kesembuhan loh. Nah makin dia melawan, makin dia denial, itu makin jauh dari potensi. Kayak lumpur ya, kalau kayak lumpur hisap itu kan? Ya makin dia melawan, makin dia terbenam. Nah kalau seseorang itu pengen sembuh, maka dia nomor satu itu adalah acceptance, menerima. Dengan penerimaan dia terhadap sakitnya, dengan dia kemudian menjadi ingin tahu sakitnya dan segala itu akan semakin mendekatkan kepada kesembuhan. Nah persoalannya adalah seseorang yang kita tidak perlu sebut namanya ini mau sembuh apa enggak gitu. Ya gitu. Sama kemudian soal konsistensi bahwa emang seneng sesuatu itu A tapi dibilang B ya. Nah ini kan di sini kan banyak orang yang bilang oh itu dia pura-pura sakit dan sebagainya. Sementara dia pura-pura sehat. Nah sekarang kalau kita lihat dari perilaku konsistennya yang selalu A menjadi B. Kalau statement yang keluar dari dirinya adalah, oh saya baik-baik aja, saya cuma alergi biasa, harus kita baca apa? Ayo, harus kita baca apa? Dibaca terbalik. Berarti sesungguhnya dia tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja, kan harus begitu. Menarik. Tapi kan begini, kemarin kan ada video gitu. Ya. Video seseorang yang main mobil-mobilan gitu. TV gitu ya, di pantai. Ya gitu. Apa yang bisa dilihat dari perilaku itu ya? Menunjukkan sehat atau kemudian muncul jiwa kekanak-kanakan, kan semua kita kan punya jiwa itu kan, jiwa main-main gitu. Saya pun kalau ke Bali ya main-main juga itu sama anak yang gantung gitu pakai ini gitu ya. Nah itu apa yang dokter bisa lihat? Ya ini kacamata seorang dokter dan kacamata seorang yang menekuni bidang behavior spiritual ya. Kalau kacamata seorang dokter saya sangat khawatir. Karena nih assessment dulu bahwa beliau itu menderita autoimun. Ya, tanda dan gejalanya udah cukup banyak yang bisa kita lihat. Autoimun itu disebabkan oleh? Autoimun itu adalah bagaimana pada suatu titik tertentu tubuh itu tidak mengenali sel-sel tubuhnya sendiri. Tubuh dalam arti sel-sel yang menjadi tentara antibodi itu tidak mengenali dirinya sendiri dan sehingga dia melihat sel-sel tubuhnya ini sebagai musuh. Jadi perang di dalam tubuh gitu ya. Itu triggernya ya stres berat. Kemudian pertempuran antara batinnya dan segala macam itu men-trigger terjadinya autoimun. Dan kalau kita lihat dari assessment dari tanda dan gejala yang muncul yang tidak bisa disembunyikan, dari wajah yang kemudian dari mulai yang melasma ya, jadi muncul hitam-hitam lalu kemudian berubah menjadi vitiligo dalam hitungan hari. Vitiligo itu yang putih-putih ya, kehilangan sel melanosit. Kemudian muncullah juga jejak-jejak yang ada di tangan itu ya. Kalau lihat dari foto yang ada di pantai kemudian kita zoom, itu kan tampak ya tangan itu masih beruntusan seperti itu. Wajah juga menghitam. Itu saya sangat khawatir.
Kenapa? Kalau asesmen saya benar, ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium yang tepat, maka kalau seandainya dia autoimun itu musuhnya adalah sinar matahari terik. Oh, justru itu. Dengan dia main begitu tambah parah. Tambah parah. Justru, maka saya sebagai dokter saya sangat khawatir. Nah, sekarang kalau dari tinjauan secara behavior spiritual, itu adalah tanda bahwa dia mendenial, sekali lagi, mendenial keadaannya, dan dia ingin mencitrakan bahwa dia baik-baik saja dengan melawan fakta yang sesungguhnya terjadi. Artinya dia membahayakan dirinya sendiri. Nah, ini kan for what purpose gitu kan? Kenapa ya? Kok dia membahayakan dirinya sendiri? Apakah dia menyerah dengan keadaannya dan dia ingin mempercepat proses patomekanismenya? Misalnya contoh gini, autoimun itu bahaya sekali loh kalau kena sinar matahari. Memang kenapa? Kalau kena sinar matahari, oh nanti penyakitnya akan tambah berat. Terus dia kemudian dengan sengaja berjemur di sinar matahari terik. Artinya apa? Artinya dia menantang. Dia ingin mempercepat proses sakitnya itu kayak kan orang gitu. Penyakit gula tiba-tiba dia makan gula ya semacam itulah ya gitu kan. Kemudian misalnya pasien kanker yang pasien kanker kan tidak semuanya membutuhkan kemoterapi. Tapi ada pasien kanker tertentu yang sangat sensitif dengan kemoterapi. Udah dikasih tahu bahwa ini kanker yang jenis kemoterapi itu bagus, tapi dia menolak. Gitu. Mati aja misalnya seperti itu. Daripada kemoterapi mahal-mahal misalnya seperti itu. Jadi itu yang saya lihat ya secara spiritual. Padahal ajaran agama semuanya, bukan cuma ajaran agama Islam kan, kita harus berikhtiar kan. Itu nilai takwa kita, nilai keimanan kita maupun nilai ikhtiar kita itu kan yang akan dinilai sebagai amal soleh kita kan. Hasil itu soal lain. Hasil itu soal lain gitu. Itu yang saya lihat di situ ya. Jadi ini memang pengamatan saya secara jarak jauh, sampai ada banyak orang yang mengatakan Dr. Tifa sangat concern ya dengan kesehatan Pak Jokowi gitu kan. Loh, itu kan naluri saya sebagai manusia dan menaluri saya sebagai dokter kan. Manusia plus dokter kan saya sudah lupa dengan segala macam. Misalnya contoh gini loh, kalau ada kecelakaan begitu, terus kemudian saya lihat ternyata orang yang mengalami kecelakaan itu adalah orang yang telah merugikan saya atau melukai saya di masa lalu misalnya. Terus saya kemudian dia kan orang yang pernah jahatin saya, saya ogah, itu nggak boleh. Nah disitulah itu tidak sesuai dengan sumpah kedokteran dan naluri ya, lebih kepada naluri batin kita gitu loh. Siapapun juga kalau dia sedang menderita dan itu adalah di mana saya bisa saya akan sampaikan gitu. Kelihatannya kita sudah kedatangan lagi Bro Alkatiri. Di mana Bro Alkatiri? Tadi saya dengar suaranya. Itu tentang keadaan beliau. Tapi ini ya kita selalu mendoakan agar siapapun juga itu kan menjadi sembuh kan. Seperti puisi tadi saya ya. Kita kan mendoakan siapapun juga akan. Jadi ada perang pada masa perang Islam itu. Salahuddin Al-Ayyubi salah satu jenderal perang itu. Pada saat perang sedang berkecamuk, beliau mendengar bahwa salah satu jenderal musuh menderita sakit. Lalu beliau minta pause time out. Break dulu perangnya. Seperti itulah ya kira-kira. Ya, ini saya ya, value saya itu seperti itu. Ini kursinya belum? Ya, silakan kursinya sama ini diinikan. Jangan khawatir ya, Anda tidak akan terlihat langsing kalau di sini. Silakan. Ya, silakan. Kasih kesempatan buat ngasih kuliah hukum buat masyarakat. Ngerti Anda? Ngerti nggak? Ngerti. Saya udah bilang nggak boleh lagi bilang gitu. Diadili. Kan ada rubrik ada baru diadili. Nanti pada saatnya kita adilkan. Kita semua begitu. Ini karena diadili hitam semua nanti. Karena diadili jadi hitam semua. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Sudah hadir Bro Alkatiri, luar biasa ya. Kalau dilihat namanya ini pasti keturunan dari Ambon ini kayaknya ya. Ambon Manisi. Tapi Bika Ambon dari Medan. Bika Ambon dari Medan, pisang Ambon dari mana saja? Ambon. Dari Cianjur. Jadi saudara sekalian, sudah siap ya kita ya. Jadi Bro Alkatiri, ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Bro ya. Soal terkait dengan gelar perkara khusus dikaitkan dengan kehadiran Anda sebagai kalau tidak salah satu-satunya lawyer yang kebetulan lawyer itu umum lah ya kan? Ada juga lawyer tapi kapasitasnya bukan saksi ahli ahli kan? Saksi ahli.
Jadi ini kapasitasnya sebagai kuasa hukum TPUA, ya. TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Kemudian Anda juga yang mendampingi Dr. Tifa tadi ya, yang sukses cetak gol cepat, kira-kira gitu. Sehingga pertandingan itu kayak sudden death gitu. Begitu gol sudah selesai, gitu ya. Oke, apa yang ingin Anda observasi terkait dengan hal tersebut? Tetapi paling bagus adalah sebelum Anda ngomong, Dr. Tifa kasih introduction lah sedikit. Siapa tahu dia mau ngasih pagar, tolong ini ya. Prinsipalnya tetap dia soalnya. Silakan Dr. Tifa sebentar. Hitam itu kalau dalam dunia lawyering kan tegas. Makanya lawyer itu suka warnanya hitam. Kalau tidak biru yang gelap gitu. Biru yang gelap. Karena itu melambangkan ketegasan. Jadi black and white, dia benar-benar salah-salah gitu. Gitu, itu filosofinya. Iya, dark justice gitu. Oke, silakan, Dok. Jadi saya dokter tapi penggemar warna hitam karena saya dokter yang tegas gitu ya. Oh iya. Black and white. Ya, pertama dari sisi mana dulu ya? Gelar perkara khusus dulu ya. Ya, langsung aja. Gelar perkara khusus dan gelar perkara khusus itu ada 2 tim di TPUA ya sebagai pendumas. Tim pertama adalah para kuasa hukum, pendumas sendiri dan kuasa hukum. Nah, diwakili oleh beberapa, salah satunya adalah Pak Abdul Al-Katiri ya. Ada beberapa kan? Baik. Kemudian ada saksi ahli. Nah, saksi ahli salah satunya adalah lawyer juga ya, Pak Muhammad Taufik gitu. Yeah. Nah, kemudian saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dipilih oleh pendumas, yaitu Profesor Egy Sujana. Dan salah satu yang memang impresif ya di gelar perkara itu adalah Pak Abdullah Al-Katiri. Karena baru saya juga tahu ya bahwa sebenarnya saya baru tahu dapat kuliah dari beliau waktu itu ya, bahwa sesungguhnya yang namanya laboratorium itu seharusnya tidak dilakukan pada saat bahkan peristiwa kalau boleh embrio aja belum jadi gitu kan ya. Ini peristiwanya kan ini. Jadi terlalu prematur lah ya bahasa kedokterannya gitu ya. Itu nanti biar beliau jelaskan secara lebih lanjut ya. Di mana sisi kesalahannya dalam tanda kutip Bareskrim. Kenapa terlalu prematur menjalankan laboratorium itu? Padahal pendumas ini baru pendumas kan, belum sebuah laporan kan gitu. Baru dalam taraf penyidikan ya. Penyelidikan belum sampai pada taraf penyidikan kan gitu ya. Saya mendengar, berarti ini sebetulnya gelar perkara ini juga penting untuk menegaskan di mana posisi laboratorium lab fosfor itu harus bekerja gitu, satu ya. Itu. Nah, sekarang saya nyambung pada peristiwa hari ini. Nanti biar selanjutnya beliau lah ya gitu ya. Jadi hari ini tuh saya didampingi oleh 3 lawyer ya, 3 kuasa hukum dari sekian banyak kuasa hukum yang menjadi tim kuasa hukum Dr. Tifa gitu yang dikoordinatori oleh beliau. 3 orang itu Pak Abdul Al-Katiri, kemudian ada Pak Tony Suhartono, kemudian satu lagi Pak Burhan ya. Itu. Nah, kemudian saya happy sekali karena mungkin beliau itu punya strategi yang membuat acara tadi, undangan klarifikasi tadi itu hanya berjalan 1 jam 20 menit, bersih ya. Bersih dengan saya udah periksa BAP-nya, kemudian tanda tangan dan sebagainya, menunggu printernya jadi gitu kan, seperti itu. Jadi praktis sebenarnya kurang dari 1 jam lah ya tadi itu. Dengan 68 pertanyaan. Artinya adalah sebuah strategi yang menurut saya itu berhasil gitu, dan saya senang, saya satisfied ya dengan, dan sekali lagi ini juga menunjukkan ya proper gitu loh, secara prosedur hukum tuh proper. Kan ini undangan klarifikasi. Pada undangan klarifikasi itu ternyata ya saya baru tahu dari beliau dan 2 rekan tadi bahwa kuasa hukum berhak untuk menyampaikan prosedur-prosedur supaya klien ini nggak terus jadi nggak terus jadi korban prosedural gitu ya. Dengan kemudian harus menjawab sesuatu yang belum saatnya dijawab dan sebagainya gitu. Jadi guidance-nya tuh tepat gitu. Mana yang harus saya jawab dan mana yang tidak perlu saya jawab. Dan itu. Dok, ada satu hal yang saya harus sampaikan karena itu saya agak motong sedikit. Bad news, Polda Metro naikkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke penyidikan. Oke, yang mana tuh? Ya Polda Metro. Yang Jokowi berarti? Yang Jokowi lah. Kalau itu nggak mungkin naik ke penyidikan karena dia belum buka lagi ininya kan, penyelidikannya. Kita bacakan sedikit ya, biar nanti sekaligus Pak Al-Katiri menanggapi hal ini. Polda Metro Jaya, ini dari kompas.com, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status perkara itu berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Kamis 10 Juli 2025. Kamis berarti kemarin. Ya. Ngapain lagi Dokter Tifa diperiksa hari ini ya? Kalau nanti Anda ini itu kan yang mana ya berarti? Yang laporannya Pak Jokowi. Ya. Kan sudah dibilang meningkat status tudingan ijazah palsu ke-7 RI. Berarti yang Polda yang lalu, bukan yang sekarang. Polda yang lalu ya.
terhadap LP pertama yang pelapornya adalah Insinyur Haji Jokowi. Dalam gelar perkara ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Arisam Indradi ya, yang cetok welo-welo nggak ada unsur pidananya katanya gitu ya. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini tengah menangani 6 laporan polisi termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Laporan Jokowi itu terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah. Jangan lupa ada pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE dia kan. Sementara itu 5 laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari Polres ke Polda Metro Jaya. Objek perkara dalam 5 laporan tersebut adalah penghasutan ya, plus berita bohong serta ujaran kebencian. Oke, meski begitu Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro tetap akan menentukan kepastian hukum terhadap 2 laporan terkait kasus penghasutan. Maksudnya gini, 5 laporan terbagi 2, yang 3 LP sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga naik ke tahap penyidikan. 2 LP sudah naik ke tahap penyidikan. Dan 2 laporan lainnya sudah dicabut, dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Jadi, meski begitu Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro tetap akan menentukan kepastian hukum terhadap 2 laporan terkait kasus penghasutan. Untuk diketahui, Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Rabu 30 di sini 30 April, sesungguhnya 30 April memang ya. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP dan seterusnya. Dalam kronologi yang disampaikan Jokowi saat membuat laporan terdapat 5 nama. Mereka adalah Roy Suryonoto Diprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Egy Sujana, Tifauza Tiasuma, dan Kurnia Tri Royani. Ini eksplisit namanya. Kendati demikian, terlapor dalam perkara ini masih dalam penyelidikan karena memerlukan pembuktian dalam proses penyelidikan. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro menerima barang bukti dari Jokowi berupa satu buah flash disk berisi 24 tautan video YouTube dan konten dari media sosial X, fotokopi ijazah beserta print out legalisirnya, fotokopi sampul skripsi serta lembar pengesahan. Dalam kasus ini Jokowi menjerat dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP serta pasal 35 Jungto pasal 51, pasal 32 Jungto pasal 48 ayat 1 dan pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada pasal 35 juga, 35, 32 dan 27A. 27A itu soal pencemaran juga ya. Iya. Iya, pencemaran nama baik juga. Terlepas dari itu, Polda Metro Jaya kini juga menangani sejumlah laporan lain terkait kasus serupa. Secara keseluruhan, termasuk laporan yang melibatkan Presiden Jokowi maupun laporan lainnya, setidaknya terdapat 2 objek perkara yang sedang diselidiki, yaitu pencemaran nama baik dan penghasutan, serta penyebaran berita bohong. Begitu sobat era sekalian ya, siap-siap karena ada yang mengatakan tidak bisa orang dijadikan tersangka ketika ijazah palsunya belum dipastikan clear, ya atau tidak. Tetapi dari pengacara pihak Jokowi pernah mengatakan, oh bisa, karena kan kami juga melaporkan tindak pidana lainnya, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, lalu penghasutan dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu dan lain sebagainya. Kemudian ya itulah. Silakan Bro Alkatiri, Anda melakukan eksplorasi. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, itu kan tadi ada yang dicabut segala itu, apa yang dimaksud itu 5 laporan itu? Ya, 5 laporan. 2 dicabut. Tinggal 3. 1 tidak datang klarifikasi. 2, jadi tinggal 2 yang ditindaklanjuti karena sudah menemukan unsur tindak pidananya. Silakan. Menurut berita ini. Ya, saya yakin mereka mundur ya, artinya mereka ya tahu diri lah karena kita itu kan kalau memang kita memang rencana kalau memang ini memang tidak terbukti kita laporin balik. Ya kan kita sudah siap untuk itu. Tapi kita lihat dulu, oleh sebab itu dengan gaung kita katakan ini nggak ada tindak pidananya, mikir juga gitu. Ya kan seharusnya kita nggak bongkar itu, cuma oke lah. Saya pikir nggak masalah, berarti mereka ini istilahnya udah tobat lah, nasuha lah gitu. Udah tobat. Tolong Bro jangan berbisik-bisik ya kan, tetap di fokus di sini. Iya. Terasa ada kwetar depan saya ini ya. Terus apa yang mau ditanyakan lagi? Yang ditanyakan komentar Anda terhadap peningkatan status penyelidikan laporan Jokowi 1, mengenai apa yang Anda alami hari ini, pemeriksaan Dr. Tifa. Kemudian yang ketiga terhadap gelar perkara 3 itu, 3 besar itu. Silakan. Jadi yang pertama, kalau peningkatan status ini kami juga bingung juga ya. Artinya kan belum semuanya diperiksa dengan komprehensif. Ya kan? Artinya kan kita kan juga berhak menghadirkan saksi dan sebagainya, menghadirkan ahli dan sebagainya, ya enggak? Masa cuma kita aja gitu yang ditanyakan gitu. Jadi artinya kita akan memberikan saksi-saksi dari kita ya, dan juga ahli dari kita untuk diperiksa. Jangan cuma memeriksa saksi mereka, ahli mereka, kita juga punya.
Ya kan, kami minta waktu juga untuk diperiksa itu semua sebelum ditingkatkan dan sebagainya. Karena ini kan penegakan hukum ya, bukan main-main. Ini bukan game ya. Karena selama ini saya melihat kok ada sesuatu yang sifatnya apa ya? Kalau ini cepat, kalau ini lambat gitu loh. Artinya ini sebenarnya ini yang 5 orang ini kan, 5 orang ini kan nggak jelas seperti itu juga diterima dan sebagainya gitu. Awalnya kita berpikir bahwa 5 pihak ya, 5 laporan itu yang dari 5 Polres itu kan. Ya, saya pikir ini nggak jelas laporannya tetap diterima dan dugaan kami dari awal, ini berarti yang Jokowi ini sudah mentok, sudah nggak bisa lanjut, sehingga dia carikan figur-figur baru, peran-peran baru, ya kan, untuk buat laporan itu juga. Tapi semua itu kita hadapi, karena kita ini kan bersama rakyat ya, sebagian besar rakyat, bukan kita sendiri. Bahkan kemarin di Bareski mengatakan di dalam gelar, karena ini sudah merupakan isu nasional, dikatakan demikian. Berarti kan bukan isu 3-4 orang ini, ya kan, isu nasional, maka dilakukanlah gelar perkara khusus seperti itu. Kalau perkaranya klien kami Bu Dr. Tifa ini sudah dijelaskan sama yang bersangkutan bahwa perkara ini nggak bisa lanjut karena itu tadi masalah 160 contohnya. Itu nggak harus ada 3 pihak, harus ada keonaran yang dibuat, harus ada benar-benar sesuai dengan narasi ya. Narasi itu maksudnya kalau ada hasutan itu bakar mobil polisi itu dan orang itu melakukan pembakaran itu berarti terhasut oleh. Tapi kalau dia bakar mobil polisi tapi di lain tempat ada rumah dilemparin batu contohnya, nggak nyambung. Karena dia tidak pernah memerintahkan untuk melempari batu. Makanya kemarin kan dikatakan, oh ya ini kan fotonya Roy Suryo dibakar di apa hubungannya? Saya mau tanya kalau itu sambil disebut, ini ukurannya berapa, 3x3 apa 4x6 yang dibakar gitu loh? Nggak nyambung. Dan karena Roy Suryo. Lah iya, karena tidak ada yang menarasikan untuk membakar anunya Roy Suryo, fotonya Roy Suryo itu. Kemudian yang tadi juga di Kompas TV saya juga berbicara sebentar. Saya katakan bahwa untuk 28 ayat 2 itu deliknya itu masuk setelah kata-kata berdasarkan. Oke, kita melakukan ujaran kebencian, oke, kita melakukan penghasutan, oke. Tapi ada batasan. Ujaran kebencian yang apa? Kemudian hasutan yang apa? Yang berdasarkan jelas. Ya kan? Yaitu berdasarkan etnis, berdasarkan warna kulit, berdasarkan kebangsaan dan sebagainya, ya kan, termasuk keadaan fisik ya seseorang dan sebagainya. Berdasarkan itu tidak ada satupun berdasarkan ijazah, berdasarkan surat, tidak ada. Makanya tidak kena itu sasaran itu, ya kan? Makanya Dr. Tifa tadi begitu masuk ke 28 ayat 3 yaitu kebohongan. Dia bilang kalau kebohongan buktikan dong kebenarannya. Oke. Makanya dia minta dihadirkan ijazahnya. Harus ada. Saya ketawa waktu Dr. Tifa ngomong, ketawa. Sedangkan gelar perkara yang diikuti oleh banyak, ada DPR, itu pun tidak dihadirkan, apalagi penyidikan seperti ini akan dihadirkan. Itu impossible. Oke, tapi begini, Bro. Kalau kita baca skenarionya bukan lagi ijazah. Skenarionya bukan lagi ijazah. Pindah ke hasutan. Jadi tidak ada lagi sepertinya jawaban apakah ijazahnya palsu atau tidak. Ini pindah, gawangnya digeser. Pasal penghasutan, ya kan, yang bisa dipakai ujaran kebencian, atau pasal menyebarkan berita bohong. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa penghasutan harus delik material, kemudian ujaran kebencian harus basisnya SAR plus ya kan. Kemudian berita bohong harus kerusuhan masyarakat begitu. Lalu, tapi mereka nggak peduli, tetap ditingkatkan ke penyidikan dan dalam proses persidangan, bayangan saya nggak akan ada tuh pembuktian ijazah karena di dakwaan bukan soal ijazah lagi sudah. Pertanyaan saya, kapan mereka itu peduli gitu loh? Saya kan pengalaman. Saya di lapangan pengalaman. Hampir semua kasus-kasus saya itu sebenarnya tidak ada tindak pidananya, tapi tetap dilakukan hal itu, ya kan? Artinya mereka pasti tidak peduli gitu loh. Karena apa? Ada pesanan. Bahkan ada yang dilindungi oleh mereka, nggak mungkin tidak. Oke, jadi intinya adalah nanti akan digeser gawangnya, dan Dr. Tifa dan lain-lain sibuk hanya untuk menangkis pasal-pasal itu di dalam persidangan. Ya, tapi kan begini Bang, rakyat ini kan tidak bodoh, apalagi rakyat yang sudah sering berkecimpung di dunia hukum ya. Pada awalnya mereka itu kan melaporkan diantaranya itu pasal utamanya itu atau main pasalnya itu kan pencemaran nama baik. Bahkan ada beberapa itu pencemaran nama baik 310, 311, kemudian pasal 70A, ya kan, undang-undang ITE itu kan, ya kan, undang-undang itu. Nah, begitu kita gaungkan waktu itu berkali-kali, yaitu undang-undang perlindungan saksi dan korban, ya kan, bahwa jika ada laporan maka tidak boleh dilaporkan balik, apalagi dengan pencemaran nama baik, ya kan? Siapa yang tidak perlu dilaporkan? Ya pelapor itu sendiri maupun saksi-saksi. Karena beliau-beliau ini waktu ke Jogja sebagai saksi, ketemu rektor, ketemu ini, nggak bisa mereka itu dilaporkan. Jadi mereka mentok di sini sebenarnya.
nggak bisa. Tapi pertanyaan saya, ya kan, masalah pemeriksaan laboratorium. Nah ini sampai semua rambu-rambu dilanggar, diterobos semua rambu-rambu. Kan pemeriksaan laboratorium itu kan ada aturannya. Ya, tapi bayangan saya sekali lagi saya challenge, bukan itu nanti yang akan di. Saya juga sudah pernah ngomong dengan beliau. Ini bukan ini sasaran tembaknya, tapi di situ. Tapi saya nggak sebutkan aja ya. Bukan yang 30, bukan sasarannya bukan itu. Dan nanti ada keluar pasal lain yang menurut saya pasal itu bukan pasal yang ada itu. Gitu loh. Itu kan biasa. Contohnya dia akan munculkan pasal 55, 56. Kan seperti itu. Karena Sarasen, ingat nggak? Sarasennya kan belum terbukti waktu dulu. Tapi faktanya banyak orang ditangkapi kena pasal 55, 56 itu. Ya kan? Nah, dalam hal ini Jokowi merasa tidak bersalah, itu pengembangan kepolisian, bukan saya. Dia akan lepas tangan di situ. Itu dugaan saya, prediksi saya. Oke, ya, tapi sekali lagi saya katakan bukan itu tujuannya. Ini nanti di challenge Dr. Tifa. Bukan bahwa apakah Anda bakal menang atau tidak, bakal bergeser atau tidak. Nanti ada pasal baru, tetapi intinya adalah tidak akan ada yang namanya pembuktian ijazah palsu atau tidak. Dijauhkan dari itu. Dijauhkan dari itu. Tapi intinya kan tetap itu sebenarnya. Gitu tetapi tadi proses di persidangan itu tidak mengarah ke sana. Karena begini, dia sudah membaca kalau ini kami juga sering menggaungkan, kalau ini sampai terjadi di persidangan pasal-pasal hubungan ijazah itu harus dihadirkan di dalam persidangan. Kami minta untuk dihadirkan. Bahkan Jokowinya sendiri minta dihadirkan walaupun dia sebagai saksi sebagai pemilik ijazah itu saja, bukan dia yang ngelapor ya. Tetap kita minta dihadirkan. Gitu loh, ya kan, baik ijazahnya maupun orangnya. Nah ini yang mungkin dikhawatirkan, gitu loh. Jadi sehingga dia coba bergeser yang kira-kira buktinya bukan ijazah gitu loh. Saya sepakat. Saya sepakat dengan dugaan pendapat Bang Refli. Saya sepakat. Jadi makanya diciptakan orang seperti ini tapi kan lumayan 3 dari 5 pelapor yang mengundurkan diri ini kan mereka tadi juga sudah membaca. Dua yang mengundurkan diri. Oke lah, habis ini mungkin bertambah lagi. Dia sudah membaca resiko yang akan dihadapi oleh mereka. Gitu loh. Ya kan, kita kan nggak tinggal diam kita. Gitu, satu. Kemudian yang masalah apa lagi tadi kita gelar perkara. Oke, saya singgung soal gelar perkara biar nanti Bu Tifa. Gelar perkara. Jadi gelar perkara itu sebenarnya yang hadir itu kan TPUA. Nah, begitu kami sampai di sana, saya dengar ya, harus cuma ada 8 kursi katanya. Jadi kita harus 8. Kita kebingungan bagaimana, nggak tahu, hanya ada yang ngatur waktu itu, saya nggak tahu siapa yang ngatur, ya kan? Tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Karena TPUA itu kan pendirinya Habib Rizik. Banyak orang tidak tahu. Egy ditunjuk Habib sebagai ketua. Waktu itu, Oke. Dari TPUA itu ada 4 orang yang sebagai anggota TPUA, ya kan? Kemudian bersama Egy sebagai prinsipal. Lah saya diposisikan sebagai kuasa hukum Egy. Masa semuanya prinsipal kan nggak fair kan? Jadi saya kuasa hukum Egy, ya kan? Nah, pada waktu di paparan yang dilakukan oleh mereka, paparannya itu standar. Saya nggak melihat ada laporan, nggak melihat ada apa, nggak ada di situ di dalam paparan itu. Bahkan kalau saya lihat, ya kan, apa yang dipaparkan oleh polisi dan apa yang dipaparkan oleh dari pihak Jokowi itu semacam sama substansinya gitu loh. Cuma narasinya aja diganti-ganti. Jadi ini kayaknya sudah ada apapun. Mungkin belajar bersama lah mereka itu. Tapi gini ya. Kalau menurut saya. Kalau saya misalnya mau tanya, kalau perdebatan hukum itu sudahlah. Itu bukan wilayah itu yang akan dimainkan. Tapi masalahnya ada pelanggaran yang saya tahu. Dan pelanggaran itu saya ungkap di situ, saya di stop. Nah ini kan menarik. Setelah Egy bilang pokoknya harus ada ijazah di sini. Saya juga berbicara demikian. Saya bilang, loh, nggak ada ijazahnya toh. Nah ngapain gelar? Iya kan? Lab force yang kecil aja bisa menghadirkan. Ini gelar yang dikatakan bahwa isu nasional, bahkan mengundang DPR, mengundang Ombudsman, mengundang Komnas HAM, Kompolnas, semua di situ, ya kan, tidak dihadirkan. Nah, mau kita itu kan, nih ijazahnya, mari kita bahas bareng, selesai. Nah, kalau ijazahnya nggak ada, ya mau perdebatan apa? Kalau bukan perdebatan hukum. Jadi kalau misalnya ini yang difasilitasi oleh Karwasidik kan. Nah kalau Karwasidiknya juga melanggar, Anda mau pelapor kemana? Itu dia. Ya bukan begitu ya, melapor kepada supaya rakyat Indonesia itu tahu. Saya bilang kita mencoba untuk menjaga marwah kepolisian ini, jangan sampai tercemar, jangan sampai jelek dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau mereka nggak mau kita jaga, ya bukan salah kita.
Ya kita pasti akan ke DPR, kayak itu pasti. Buat kami itu belum selesai. Oke, saya bicarakan, saya banyak katakan, saya bilang ada undang-undang keterbukaan publik saya singgung ya, Undang 14 2008 itu saya singgung di situ, bahwa di situ pasal 1 ayat 3-nya menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga pemerintah baik eksekutif, yudisiatif, legislatif dan lembaga lain, selama mereka menerima uang dari APBN, dana dari APBN, itu adalah lembaga negara. Baik itu keseluruhan maupun sebagian. Ya kan? Pertanyaan saya, UGM menerima nggak? Ternyata menerima. Dana itu bantuan operasional perguruan tinggi. Kalau di SMA BOS sekolah, dia menerima. KPU menerima dana. Lah, karena dia itu pasal 2 di Undang-Undang Keterbukaan Publik itu nyatakan selama mereka lembaga negara, pasal 4-nya mengatakan bahwa rakyat boleh mengakses, boleh mempertanyakan, bahkan meng-share pun boleh. Nah, berarti kalau seandainya UGM didatangi oleh rakyat mempertanyakan itu, dia tidak membuka diri, dia melanggar undang-undang itu. Bahkan konstitusi dilanggar oleh mereka. Ya kan? Sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukum di sini. Karena sejak dia daftar pakai ijazah itu, dari data pribadi menjadi data publik. Public domain, jadi milik publik. Kalau milik publik, jadi publik boleh mempertanyakan. Buktinya setiap... Iya benar, maksud saya gini. Saya justru tertarik, mungkin jeda sedikit ya ke Dr. Tifa dulu ya. Dokter, ini kan sebenarnya kalau kita baca, kan pertarungannya sepertinya, seperti yang saya katakan tidak di situ lagi. Kita ribut mengenai soal ijazah, hak publik dan lain sebagainya. Ya oke, itu silakan Anda terus tuntut sampai kiamat, kira-kira begitulah. Tetapi yang dilakukan oleh penyidik Kamnek Polda Metro ini adalah Anda sudah ada terpenuhi pasal penghasutan misalnya. Anda terpenuhi pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dan lain sebagainya. Tapi intinya mereka akan berkata bahwa ini nothing to do dengan pembuktian ijazah palsu lagi, tapi ini adalah sebuah tindak pidana yang terlepas dari itu. Maka yang terjadi adalah kan permainan digeser dan Anda akan sibuk gitu. Apalagi ini mohon maaf ya Dokter Tifa. Apalagi kemudian tiba-tiba mereka menggunakan tangan besi. Karena ancamannya di atas 5 tahun, ya saya tahan dulu begitu, biar tidak bisa kemana-mana lagi. Itu maksud saya apa yang akan Anda lakukan? Saya ya, jawab saya ya. Jadi begini ya. Risiko perjuangan itu kan memang berat, ya. Makanya yang mau berjuang menegakkan kebenaran itu sangat sedikit. Apalagi kita tahu bahwa yang sedang kita bongkar potensi kejahatannya ini adalah orang yang memang selama 10 tahun ini suka sekali menggunakan abuse of power, ya. Nah, tetapi apakah kemudian saya dan mungkin teman-teman yang lain takut? Kalau kami takut dari sejak awal kami tidak melakukan ini. Tetapi apa? Apa artinya saya diberikan otak cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya saya diberikan tugas sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang peneliti? Kalau saya diam saja. Artinya itu, kalau saya sebagai orang yang dikarunia otak cerdas, sebagai orang yang diberi tugas Allah menjadi peneliti lalu saya diam saja, Allah sendiri akan melaknat saya sebagai setan bisu. Ya. Nah, apakah saya takut hukuman dunia lebih takut dibandingkan hukuman akhirat? Buat saya tidak. Apalagi di usia saya yang sudah melampaui setengah abad. Ada satu kata dari Pak Abdullah Al-Qadiri. Kami bertemu baru sebentar, tapi banyak sekali kata-kata dari beliau yang saya jadikan sebagai sebuah hikmah ya. Satunya begini, dokter, kita bersama-sama karena saya itu hanya menginginkan akhiratul hasanah. Itu saya ingat sekali. Itu kata kunci, akhiratul hasanah. Untuk apa sih kita mulia di mata orang dengan harta triliunan tapi didapat dari merampok harta rakyat? Untuk apa kita punya rumah megah 12.000 meter persegi dengan bunker yang dipesan khusus di bawahnya? Untuk melindungi siapa? Malaikat tidak akan bisa, orang tidak akan bisa terlindungi oleh malaikat dengan bunker, nggak bisa. Karena kebenaran itu ketika sudah mulai membuka maka dia akan menempuh jalannya, walaupun jalan itu sangat sakit, sangat sulit. Orang-orang mulia, orang-orang alim, ulama, apalagi nabi-nabi merasakan itu semua. Ya, kalau itu cuma katakanlah yang termul-termul itu katakan ya, wah itu takut tuh, nangis tuh Dokter Tifa itu, karena sebentar lagi akan dikasih baju Shopee gitu kan, dikasih rompi orange. Kalau saya tuh cuma takut dikasih baju rompi, dari sejak awal saya tidak berbunyi seperti ilmuwan yang lain, bisu aja, diam aja di dalam kampus, di dalam rumah, ya kan, diam aja, selamat dia di dunia. Tapi apakah selamat dia di akhirat? Saya lebih baik memilih saya selamat di akhirat. Ketika saya bertemu dengan Allah, jawaban saya tegas. Saya dalam sisa hidup saya menegakkan kebenaran. Seperti itu. Dan saya kan kekhawatiran saya apa sih? Anak-anak kan dijaga sama Allah.
Ya kan? Nah, saya apapun risikonya, apapun yang terjadi, saya sudah ditugaskan Allah untuk menegakkan kebenaran soal ini. Karena ini bukan soal marwah kita, masyarakat, orang, itu marwah bangsa. Dan bagaimana kita menulis sejarah dengan begitu buruk, dengan kepalsuan-kepalsuan yang kemudian dilegitimasi. Sekarang nih, pertanyaan saya, tadi kita Abang Refli Harun sudah sampaikan bahwa ini pertempuran digeser, bukan lagi soal ijazah. Kenapa? Karena sudah jelas kok ijazah itu palsu. Ya, saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Tahun? Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Oke. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Karena ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Ya, nah saya hari ini mendapatkan lagi spesimen fresh, ya, bahwa ternyata UGM itu di kurun waktu antara sekitar tahun 80 sampai 85 itu ternyata kan mengeluarkan 2 ijazah. Ternyata mengeluarkan 2 ijazah loh, ya. Ini saya baru dapat spesimen fresh. Bahwa ternyata dalam kurun waktu 1980 sampai 1985 dan mungkin lebih ya, itu di antara kurun waktu itulah yang kata orang itu dia mengklaim dia mahasiswa ya dan lulus tahun 85. Ternyata UGM itu mengeluarkan 2 ijazah. 2 jenis ijazah. 2 jenis ijazah. Satu sarjana. Satu sarjana, satu lagi sarjana muda. Nah, ini ya. Ternyata ya spesimen yang dibuat kata Betor Suryadi itu dibuat di UPP ya. Itu ternyata spesimen sarjana muda. Dan yang relatively mudah dipalsukan karena ada saya lihat oh ternyata UGM betul-betul menggunakan layer-layer untuk ijazah sarjananya yang sulit sekali untuk dipalsukan ya karena itu apa namanya metode atau teknologi atau teknik pembuatan ijazah itu saya gunakan pada buku-buku saya. Jadi buku-buku saya kan saya sudah menerbitkan 4 buku ya. Itu saya juga menggunakan teknik itu supaya tidak bisa dipalsukan. Jadi ada teknik-teknik apa namanya pencetakan tertentu itu yang hanya orang yang tahu saja. Tekniknya tuh 4 layer ya. Dok, di tengah-tengahnya itu ada emboss. Nah, emboss itu kunci, dia tidak bisa dipalsukan. Oke, Dok, satu hal ya. Ini untuk memastikan saja. Pada tahun 85 itu kalau tidak salah ada 2 wisuda. Oh, 3. Kalau ada 3 wisuda ya. 3 wisuda tahun 85. Apakah 3 wisuda itu sama semua ijazah kehutanannya? Oh, tentu saja sama. Jadi spesimen dari kertasnya itu sama, nggak mungkin. Makanya saya impress gitu loh. Ini ijazah sarjana itu indah sekali dan sangat multi layer ya. Jadi ada emboss yang itu nggak mungkin dipalsukan. Ya, karena itu pakai mesin yang sangat mahal. Itu embossnya letaknya di tengah-tengah kertas. Di tengah-tengah kertas ya itu pakai teknik khusus itu gitu. Terus ada macam-macam lah. Ada guratan kertas-kertas di dalam. Itu nggak mungkin ijazah itu dipalsukan. Sehingga menghasilkan sebuah ijazah yang sangat indah. Sangat agung gitu loh dan sangat sulit dipalsukan. Tapi kalau sarjana mudanya, nah ini hari ini saya dapat. Ini ada suami istri yang dengan murah hati mengirimkan kepada saya ijazah mereka. Fotokopi tentunya ya? Enggak, ijazah asli. Asli. Dengan kata-kata tolong balikin. Enggak. Ya beliau mungkin ingin sekali membantu saya untuk menegakkan kebenaran. Sampai yang asli dikirimkan. Ya, sudah saya terima hari ini. Suami istri ini yang satu. Nanti di belakang kita numpang lihat juga ya. Nah, tapi saya enggak, ini karena saya mau akan guna ya. Saya mau spill aja. Satu sarjana muda. Nah, ini saya melihat, oh ini dia. Orang-orang yang mohon maaf ya, punya kecerdasan, punya wawasan dan segala macam tuh dia tidak berpikir ke situ. Sembarangan saja. Namanya juga kan kalau kebenaran Allah itu ada lagunya Engkau Sarjana Muda. Ya, jadi apa namanya? Ini sebenarnya yang membuat kemudian peta pertempuran digeser. Dari saya jauh-jauh hari sudah tahu ini. Kenapa? Iya, targetnya itu memenjarakan kami kan gitu targetnya. Jadi mungkin kayak semacam gini, apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka. Karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini kan gitu. Masalahnya nih, saya bukan ingin menonjolkan diri ya. Wong sama juga jadi korban ya. Maksudnya gini. RRT, Roy Rismond Tifa. Udah mentok. Nanti siapa lagi? Siapa lagi? Udah mentok, maksudnya dari sisi keberanian, dari sisi argumen-argumen saintifik yang sulit untuk dibantah. Mau siapa lagi? Artinya kalau 3 orang ini dibungkam, nggak ada lagi orang yang akan berani. Itu kalkulasi sederhana sekali. Jangan salah. Kebenaran itu punya jundullah, punya pasukan Allah. Ketika saya udah ingatkan ya, ini saya ingatkan. Ketika Roy dibungkam, ketika Rismond dibungkam, ketika Tifa dibungkam akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismond, 1000 Tifa. Saya pastikan itu.
Karena ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang sudah membuka itu. Sehingga nanti akan bermunculan anak-anak muda, milenial, zilenial yang jauh lebih cerdas daripada kami, jauh lebih melek teknologi daripada kami, yang akan menyampaikan hasil penelitian mereka. Jadi nggak ada artinya membungkam Roy, membungkam Rismond, membungkam Tifa. Nggak ada artinya. Karena kami, ya para ilmuwan itu tidak bisa dibungkam secara fisik. Karena kami lebih daripada fisik. Suara kami itu menembus tembok. Suara kami menembus tembok. Kami nggak dikasih laptop, nggak dikasih HP. Suara kami tetap bisa menembus tembok. Kenapa? Kebenaran yang keluar dari tembok itu. Jadi jangan pernah berpikir, walaupun di dunia, di negara yang nir hukum seperti ini, di mana hukum menjadi alat untuk memelihara kekuasaan itu akan menang terus, tidak bisa. Sejarah ribuan tahun sudah membuktikan kebenaran itu selalu menang. Dibungkam mau seperti apapun, kebenaran itu selalu menang, dan kezaliman itu selalu mendapatkan hukumannya di dunia, bukan cuma di akhirat. Ya, itu ingat itu baik-baik kepada semua orang yang sekarang ini menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan hukum untuk membungkam kebenaran. Oke, Bro Al-Kathiri. Ya. Saya lebih tertarik kalau Bro bicara juga mengenai hal yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Perjuangan tidak hanya hukum, tapi perjuangan non hukum itu barangkali juga menjadi penting. Iya. Karena advokasi itu kalau perang itu sudah harus perang semesta. Betul. Silakan. Ya memang banyak kelompok-kelompok masyarakat ya, bahkan NGO dan sebagainya, termasuk Purnawirawan dan sebagainya, itu concern dengan masalah ini. Dan mereka bergerak tentang ini. Bahkan mereka akan mempertanyakan ke saya dengar ya, mempertanyakan ke Kapolri dan sebagainya gitu loh. Kok terjadi carut marut seperti ini? Dan ini kan bukan 1-2 orang, tapi ini kan masalah bangsa Indonesia, ya kan? Makanya kalau kita perlu juga ya, yang penting buat saya sekarang ini, kita harus mengcounter yang namanya Khairul Anam itu. Khairul Anam itu kan tadinya di Komnas HAM. Yeah. Waktu kilometer 50 kan dia ngomong semua apa-apa yang dia persis seperti ini. Yeah. Masa dia bercerita tentang proses ini polisi dan sebagainya, dan itu kami tidak terlibat loh, kami sudah pulang itu. Yeah. Jadi mereka berdiskusi sendiri ini, berdiskusi ria ini, itu nggak ada kami. Tapi kan dia harus menceritakan. Dikatakan oleh pelapor waktu itu Pendumas mengatakan demikian, nggak disampaikan sama dia. Jadi seolah-olah semuanya itu proses polisi aja. Saya tanya, dia ini sebagai Kompolnas, apa humasnya polisi ini saya bertanya, gitu loh. Ini kan bukannya Kompolnas dari dulu begitu fungsinya. Nah, Kompolnas itu kan dalam kasus Sambo, dalam kasus KM 50 kan Kompolnas itu kan didirikan, dipercaya bahkan itu dengan uang rakyat, dengan APBN itu untuk mengontrol kepolisian. Ya tapi kan bukan mengegong dulu Benny Mamoto dalam kasus KM 50. Ya, apa udah membenarkan aja dia. Lah itulah masalahnya, Bang. Cuma masalahnya gini, ada sesuatu keanehan ya kemarin. Yang saya bilang Perkap, kan ada Perkap nomor 10 udah. Ya. Itu mereka bilang ada Perkaba katanya lagi masalah. Perkaba itu peraturan Barreskrim. Ya kan? Wow, seolah-olah memberi kesan bahwa saya itu tidak terupdate gitu loh. Iya. Saya bilang bacakan. Di stop sama ketua. Bacakan isinya. Perkaba itu SOP. Yeah. SOP dari SOP dari kayak, dan itu bukan nggak bisa setingkat Perkaba nggak bisa bikin. Nah, apalagi Perkab di atasnya kan, kan bertentangan. Dan Perkab itu masih ada. Dan yang menarik pada saat saya mau bicara tentang Perkab, baru bicara terus dikatakan, wah kami sudah tahu Perkab nggak usah dibacakan. Kan aneh. Itu bukan substansi ya. Saya agak protes. Ini substansi. Ini yang saya mau bicarakan ini substansi. Saya keberatan kalau saya tidak boleh membicarakan ini. Tapi tetap dilarang. Bukan, saya bilang kami sudah tahu masalahnya. Enggak, akhirnya tetap tidak dibacakan. Saya bacakan. Oh, dibacakan. Oh ya harus dong. Ya. Pasal berapa yang dibacakan itu? Anda kayaknya nggak kenal Al-Kathiri ya? Baru kenal sekarang. Baru kenal sekarang. Saya ngerti ya kan? Saya nggak bisa dibelokkan. Saya ini kalau seandainya sama dengan mobil tronton yang nggak power steering, berat untuk dibelokin gitu. Saya bukan nyombong ya, cuma ini cerita aja. Satu hal lagi, saya bilang kalau Anda mengatakan Anda mengetahui, ya kan? Lah bagaimana? Apakah tamu-tamu ini juga mengetahui isi Perkap itu? Saya itu perlu nyampaikan ke mereka. Ini mereka ada DPR, ada Komnas HAM dan sebagainya. Kayaknya dugaan saya, jangan sampai Al-Kathiri bicara Perkap. Karena selama ini kan sudah saya gaungkan. Coba ditayangkan Perkap itu, ya kan? Nanti saya. Anda ngerti. Saya mungkin saya bacakan Perkapnya ya, biar Al-Kathiri tidak tanya terus, ya kan? Pasal 10 Perkap nomor 10 tahun 2019. Ya. Itu 2009. 1. Tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut. A. Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalapfor Polri, ya,
dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. B. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis. Tolong digarisbawahi wajib. Ya, wajib. Formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. Langsung ayat 2. Silakan. Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, Kalapor, ya, Kepala Laboratorium Forensik Polri, meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 hari kerja. Mungkin dalam hal ini harus permintaan dilengkapi 14 hari. Ya, permintaan dari Ditipidum mungkin ya, atau dari Bareskrim mungkin ya. Bukan dari laboratorium. Enggak, maksudnya permintaan ke laboratorium itu dari Bareskrim ke ya. Biasanya penyidik ya. Iya. Penyidik meminta meminta ke Lab Force ya kan. Nah, Lab Force ini ada batas. Persyaratan itu harus dilengkapi, persyaratan formil maupun teknis. Kalau tidak, dalam 14 hari mereka harus respon balik. Dikembalikan harus balik. Jadi kayak apa ya, P21, P18 itu 2 kali 14 Setelah hari. 2 kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dipenuhi, Lab 4 Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan. Ya, berarti betapa pentingnya persyaratan itu kan. Ya, permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Pasal berapa lagi, Bro? Pasal 80. Pasal 80. Kan kemarin dulu saya 84 itu kan produk cetak. Ya. Saya kembalikan ke dokumen aja ya. Tapi dua-duanya sama. Pasal 80. Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Wajib lagi kan? Wah, ya. Wajib berarti pakai wudhu ini ya. Iya. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. Laporan polisi. Itu syaratnya. Iya. Padahal harus ada laporan polisi. Padahal laporan polisinya belum ada. Belum ada. Iya. Ini kan masih Dumas. Iya. BAP saksi tersangka atau laporan kemajuan belum ada juga. Itu lebih begini loh. Kenapa harus ada BAP tersangka dan itu? Karena barangkali di dalam pemeriksaan itu ada tambahan surat dan sebagainya. Yang tersangka jangan lupa ya. Tersangka itu diperiksa paling akhir. Berarti pemeriksaan itu bukan di awal tapi di akhir. Peningkatan penyelidikan dari penyelidikan ke penyidikan. Memang belum ditentukan tersangkanya, tetapi asal diketahui sama seperti Bro Alkatiri bahwa yang namanya penyidikan itu serangkaian tindakan untuk menemukan tersangkanya. Penyidikan. Ya, kalau penyelidikan untuk menemukan tindak pidananya. Nah, jadi tindak pidananya sudah ditemukan, entah ditemukan di mana, di got, di jalan, di apa kan? Enggak jelas. Sekarang tinggal menemukan tersangkanya. Tadi Bro Alkatiri dan kedua bro ini mau jalan, ya kan? Siapa duluan yang mau ngomong? Tapi ini join Zoom meeting kok katanya. Zoom meeting. Di sini aja ya. Oh ya sudah, berarti bro dulu ya. Jadi Bro Rismon, silakan Anda komentari apa pendapat Anda mengenai bahwa kasus Anda di Polda Metro Jaya, bukan kasus Anda sih, tapi Anda yang terlapor kan? Itu sudah ditingkatkan dalam proses penyidikan. Yang artinya ini potensial akan menemukan tersangkanya, potensial akan dilanjutkan di tingkat kejaksaan dan potensial di tingkat penuntutan dan kemudian divonis dan lain sebagainya. Itu kita nggak ngerti apakah sampai ke sana atau tidak. Silakan. Ini kan sudah resiko yang sudah diperkirakan lah. Kalau kita melawan Joko Widodo, ya tentu ini resiko yang harus dihadapi. Jadi bukan bukan sesuatu yang surprise banget, kejutan-kejutan ini kan sudah dikalkulasi. Kalau hal ini tidak dikalkulasi, ya tentu lebih baik tidur di rumah, nggak usah memperjuangkan ini gitu. Tetapi ini juga sudah diprediksi kan, ketika PN Solo juga memberikan putusan sela ya, Bang. Putusan sela bahwa NO tidak berwenang untuk mengadili ijazah Jokowi. Jadi memang Jokowi ini masih kuat ya. Jokowi ini masih powerful, khususnya di penegakan hukum di Indonesia. Jadi bagi saya lah dulu, semoga perjuangan ini tidak sia-sia ya. Perjuangan ini tidak sia-sia. Toh juga saya dalam perjuangan ini menemukan banyak teman, banyak teman-teman satu perjuangan yang tidak bisa saya temukan kalau perjuangan ini tidak saya jalankan gitu, Bang. Satu lagi pertanyaan sebelum Anda pergi. Terkesan bahwa polisi menggeser gawang. Lapangan permainannya tetap sama, tapi target golnya tuh digeser gawangnya. Mau gol tapi digeser ke tempat lain. Anda tidak lagi dibidik dengan pasal pencemaran atau fitnah mengenai ijazah palsu, tapi Anda dibidik dengan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Artinya nanti nggak ada pembuktian ijazah palsu. Yang akan dibuktikan apakah Anda melakukan penghasutan,
apakah Anda melakukan ujaran kebencian, apakah Anda menyebarkan berita bohong. Kalau berita bohong mungkin masih ada kaitannya sedikit. Tapi intinya adalah tidak ada pembuktian dan bayangan saya mereka tidak penting mau menang atau kalah. Yang paling penting adalah ini ada delay dulu soal ijazah palsu yang sudah mulai di pinggir jurang ini. Apa pendapat Anda? Ini kan apa ya, teknik mereka lah, biasalah parcok seperti ini ya. Ini sudah terjadi juga pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Saya kira di sini kita harus total fight, bukan berarti kami kuat, tetapi kami menemukan energi dari rekan-rekan seperjuangan bahwa kami tidak sendiri gitu. Kasus Jessica Wongso saja, saya sebagai ahli terus meneriakkan rekayasa barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krishnamurti dan Muhammad Nual Azhar saja, saya sendiri lonely dan saya berani bersuara, siap untuk dipenjarakan. Apalagi ini sekarang banyak sekali rakyat mendukung. Silakan aja polisi kalau memang mau melawan kehendak rakyat. Silahkan gitu loh. Kita challenge dan kita buka-bukaan di pengadilan gitu loh. Masalah pergeseran konteks sekarang ini menjadi penghasutan yang jauh yang berbeda dimensi atau domain dari ijazah Joko Widodo ya untuk ditunjukkan di pengadilan. Ini sangat memalukan sih bagi negara hukum seperti kita. Sangat-sangat memalukan. Ini sebagai cermin bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih morat-marit ya. Bahwa kemarin gelar perkara khusus juga Jokowi maupun pengacaranya tidak berani menunjukkan ijazahnya. Dan apalagi yang ditemukan tadi juga saya baru dengar ternyata dari statement Bu Tifa bahwa ternyata Bu Tifa menemukan ijazah yang tahun 85 dan jauh berbeda dan lebih mirip punyanya Jokowi dengan ijazah sarjana muda. Ini kan bahaya ini. Bisa menimbulkan chaos kalau ini dikeluarkan Bu Tifa. Makanya hati-hati polisi ya. Anda kali ini tidak segampang kalian memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur. Kami sudah menemukan banyak teman, banyak kekuatan dan banyak energi terutama dari rakyat juga. Rakyat yang punya logika sangat sederhana. Kalau Anda benar-benar lulusan UGM, tunjukkan. Nggak berani kan? Berarti palsu. Gitu. Anda kalau dalam permainan sepak bola itu ada counter attack. Tadi kan Anda sudah sebutkan counter attack-nya adalah Anda akan melaporkan Jokowi soal kebohongan Kasmujo. Ada yang mengatakan lah KKN bagaimana. Kemudian orang juga mengatakan bagaimana dengan KKIP, Komisi Informasi Pusat, untuk meminta dibukanya soal ijazah tersebut. Itu Anda akan lakukan segera atau bagaimana? Ya, nanti ini kan diskusi sama tim hukum nanti. Ya. Saya akan mendesak karena saya sendiri kan nggak mungkin nggak diwakili kan, didampingi. Ya, keinginan saya itu melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu dan dugaan pembohongan publik tahun 2017 ketika dia menjadi presiden. Yaitu salah satu counter attack kita. Artinya kalau benar asas equality before the law, maka kami juga bisa melaporkan Joko Widodo gitu dengan pasal dengan aduan-aduan tadi itu, pasal menyebarkan kebohongan. Ya, dia juga bisa kena kan? Buktinya Pak Kasmujo membantahnya. Belum lagi dugaan skripsi palsu karena proses forensik terhadap lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu sangat tidak profesional, hanya diraba, dirasakan, ada cekungan dan disimpulkan handpress. Gitu, Bang. Silakan kalau Anda memang ingin beranjang sana ke tempat lain karena Anda perlu konsolidasi. Dr. Tifa kalau mau menggantikan lagi silakan di sini. Kalau mau menggantikan lagi sudah cukup. Lagi makan ini deh, roti. Anda mau pergi? Bang Al-Katiri. Atau kita bareng? Ya. Saya belum selesai. Saya aing ke sini nanti. Silakan. Bang. Tos. Silakan. Ya. Bye semua. Ya, tutup dulu. Kita kursinya ini dulu. Bisa Ki? Sudah ya? Saya geser dong. Tidak hanya geser, mic-nya pun dibuang. Ini. Sudah selesai ini barang. Dia ini punya mana? Ke Asahan. Ya udah. Bang Asahi. Aku di sini. Pindah sini. Siapa? Ini punya siapa ini? Ini punya Dr. Tifa kayaknya. Ini punya siapa ini? Dr. Tifa. Jangan Bye. Reski, bye-bye. Terima kasih ya. Yuk, kita lanjutkan ya. Sudah, belum? Thank you. Ya, Pak.
Saya zoom di sini nanti ya. Hah? Oh nggak santai, mau sampai jam 2. Paling bagus tuh di sebelah nggak diganggu. Kan pakai ada laptopnya. Oh enggak, pakai HP. Terlalu kecil. Aku pinjam laptop di situ. Laptop boleh, tapi laptop itu jelek gambarnya. Gambarnya jelek. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Apa yang Anda ingin sampaikan lagi terkait dengan hal ini? Jadi saudara sekalian, mohon maaf ya. Kebetulan tadi dari Polda Metro tiba-tiba mereka berkunjung ke sini semua, makanya narasumbernya berganti-gantian, tetapi supporternya masih ada. Dan kemudian di tengah jalan ternyata ada berita yang mengatakan bahwa ditingkatkan ke proses penyidikan, yang artinya akan mencari dan menemukan tersangkanya, karena itu proses memang begitu stepnya. Dan kemudian kita tahu bahwa ya begitulah, kadang-kadang walaupun unlogical, tetapi terjadi. It happens to Bambang Tri dan Gus Nur. Silakan. Ya, saya tadi bicara tentang Perkap kan? Ya, Perkap. Ya, jadi Perkap itu kan dibacakan tadi. Ya. Ya kan? Sorry. Kita lanjutkan soal Perkapnya ya. Saya bacakan lagi ya Perkapnya. Yang langsung ke pasal 80-nya aja. Iya, 80. Langsung. Nah, 80 ya, pasal 80. Sorry tadi karena ada maghrib ya. Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Wajib ya. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala / Pimpinan Instansi. B. Laporan polisi. C. BAP saksi / tersangka atau laporan kemajuan. D. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Dan C. Otentikasi dokumen pembanding. Iya. Oke. Pemeriksaan ayat 2-nya ya. Perlu masih relevan ini? Enggak, situ aja cukup udah. Oke. Jadi begini. Sebenarnya pemeriksaan laboratorium. Tapi ada ini. Apa itu? Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli, bukan merupakan tindasan karbon, fax atau fotokopi. Silakan. Ya, jadi begini. Saya ini berbicara hubungan dengan gelar kemarin. Itu saya sampaikan bahwa pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Mabes Polri ini itu adalah melanggar prosedur, melanggar ketentuan yang ada. Karena syaratnya itu wajib, diantaranya ada laporan. Ya. Sedangkan ini posisi lagi Dumas, masih Dumas. Belum ada laporan polisi. Bukan embrio lagi, bahkan belum ada janin di sini gitu. Ya. Kalau orang-orang anak kecil, anak bayi itu belum ada janin gitu, ya kan? Nah, kalau dikatakan di situ salah satu syaratnya harus ada laporan, berarti apa kesimpulannya? Berarti pemeriksaan laboratorium itu harus dalam taraf penyidikan. Ya kan? Laporan itu kan adanya penyidikan. Pasti sebelum laporan ada sprindik kan? Ya kan? Ya, laporan itu. Dan laporan itu kan ada nomor laporannya, ada tindak pidananya, ada peristiwa pidananya dan sebagainya. Yang di Barreskrim itu kan seandainya itu sampai ke laporan itu kan pemalsuan surat. 263, 264, 266, ya kan? Pemalsuan surat. Nah, sedangkan di Barreskrim di Polda beda. Jadi nggak bisa ini digunakan hasilnya untuk ini. Ya itu satu. Kedua, yang menarik ada BAP, berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka di situ. Coba dibacakan tersangka. Nah, tersangka itu di mana? Tersangka itu di akhir memang begitu. Biasanya laboratorium itu di proses penyidikan pasti. Makanya itu asli dan tidak itu urusan pengadilan. Makanya masuk di dalam 184, yaitu alat bukti, diantaranya apa? Alat bukti surat. Ya, seharusnya di situ masuknya, yaitu untuk apa? Untuk dibicarakan atau diperdebatkan di pengadilan. Itu, ya kan? Nah, kemudian yang saya tekankan yang C kalau nggak salah itu ada berita acara penyitaan. Itu yang saya sorot, yang penyitaannya ini. Karena ini berhubungan dengan kalau memang ada berita acara penyitaan, kenapa diambil sebelum diumumkan kemarin? Nggak boleh. Dan penyitaan itu kalau kita lihat KUHP pasal 1.16 kalau bisa dibacakan di situ, barangkali sambil saya bicara, ya kan? Jadi yang namanya penyitaan itu tidak ada, Dumas disita itu tidak ada. Mana ada orang baru Dumas terus disita? Ya kan? Ya. Teruskan. Saya sambil buka ini. Iya. Nah, itu semua itu sebenarnya proses-proses daripada laboratorium itu. Oke, saya bacakan ya. Pasal 1.16 KUHP ya, Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Iya, kan jelaskan. Siapa itu coba? Serangkaian yang dilakukan oleh penyelidik apa penyidik di situ? Penyidik. Nah, kalau penyidik berarti apa? Penyidikan. Proses penyidikan. Iya, itu kan juga dilanggar KUHP. Iya. Itu proses penyidikan dan itu proses yang dilanjutkan dari dalam proses apa? Penyelidikan ini penuntutan. Iya. Ya kan?
Tidak ada dumas di situ. Nah, kemudian katanya lawyernya Jokowi di dalam, loh ini kan masalahnya kan ini kan belum penyidikan. Jadi syarat ini tidak diperlakukan. Lah terus aturan apa yang dipakai? Ini kan bukan aturan penyelidikan bukan, ini aturan pemeriksaan. Gitu loh. Apalagi katanya ya Pak kan itu ada namanya Perkaba. Perkaba itu adalah peraturan Bareskrim itu. Iya, kepala Bareskrim. Iya, dia sebutkan kalau nggak salah nomor 1 tahun 2002 dan saya hafal itu. Saya mau jawab itu nggak boleh. Ya sudah selesai katanya itu. Perkaba itu SOP. Iya. Bukan persyaratan. Enggak supaya tahu karena itu dibicarakan dalam gelar. Ini kenapa sama si siapa itu orang Kompolnas disebutkan. Disebutkan dong perdebatan itu. Disebutkan dong bahwa ini ada pelanggaran. Oleh sebab itu sampai sekarang bahkan penekanan pada kami kemarin si Egy Sujana itu agak sedikit emosi dia katakan, ya kan kita gelar kita kira kita ditemukan dengan ijazah aslinya. Ternyata tidak. Untuk apa kita gelar katanya? Kalau seperti ini. Gelar ini nothing dia bilang. Itu kan emosi banget beliau itu. Nothing. Kan kayak kita gelar perkara bahkan pada waktu diumumkan dikatakan bahwa kenapa gelar perkara khusus ini diadakan? Karena sudah menjadi isu nasional. Diakui. Ya kan? Nah, apa salahnya sih dihadirkan kembali ijazahnya untuk kita lihat bersama-sama? Dan itu bukan barang yang sulit sebenarnya. Kalau ada kemauan. Jadi ini gelar tapi seperti dialog di TV biasa, TV swasta kemarin gitu. Dialog teriak-teriak, ada diam, ada ini, ada seperti itu. Malah lebih keren di TV. Lebih keren di TV. Ada crossfire-nya sedikit. Iya. Nah, setelah kita balik baru diadakan katanya penelitian lebih lanjut. Katanya Khairul Anam itu dia bilang, saya bilang Khairul Anam saya kenal sejak kilometer 50. Ya kan? Coba dia lihat. Jadi apapun juga yang dikatakan polisi digongin sama dia. Dan dari dulu memang orang. Lah sekarang di Kompolnas ya. Bareskrim Kompolnas memang begitu kan. Sekarang dia di Kompolnas, ya kan? Ini persis seperti jadi sudah prosedur, sudah ini sudah. Saya tanya sama dia bagaimana? Apakah Perkab dilanggar ini sesuai prosedur atau tidak? Ya kan? Belum saya keluarkan undang-undang pasal 10 undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu jelas kan? Jika ada laporan maka tidak boleh dilaporkan balik, tapi dilakukan. Ini sebenarnya undang-undang dilanggar, Perkab, bahkan undang-undang dasar sendiri pasal 28F itu dilanggar. Kemudian undang-undang keterbukaan itu, ya kan, dilanggar juga. Keterbukaan itu jelas pasal 2 dan pasal bisa dibacakan barangkali. Pasal berapa? Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Ya, pasal 2. Pasal 2 ya. Ya, benar. Pasal 10. Pasal 1 dulu. Oh, pasal 1. Bukan undang-undang 14 ya. Undang-undang 14 2008. Tahun 2008. Ini tentang keterbukaan publik. Tentang keterbukaan informasi publik. Ya. Pasal 1 ayat 3 dulu. Pasal 1 ayat 3. Poin 3. Pasal 1.3. Ya. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Silakan. Ya, pertanyaan saya, UGM itu terima dana nggak dari APBN? Oh ya, udah pasti itu udah pasti. KPU terima publik. Dana nggak dari ya, dia? Udah pasti. Kita masuk sekarang ke pasal 2. Pasal 2, udah pasti badan publik dia. Setiap informasi publik, sebentar. Jadi setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ya. Kemudian informasi atau langsung ke pasal 4 aja. Pasal 4 ya. Itu pasal 2 ya, pasal 4. Pasal 4. Oke nih. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini dan atau penyebarluasan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Sampai di sini. Oke. Ya kan? Ya. Ya kan? Lah, sekarang publik itu minta ke UGM. Ya. Dengan UGM tidak memberikan, tidak fair, tidak. Karena apa? Saya katakan bahwa data pribadi jika digunakan untuk menjadi atau persyaratan sebagai pejabat publik sudah menjadi data publik. Yang mana terbuka. Semua orang bisa mengakses. Nah, sekarang UGM yang melanggar undang-undang, KPU melanggar undang-undang, melanggar undang-undang dasar.
Ya kan? Ini dibenarkan. Maka kami sebagai publik yang berhak untuk mengetahui itu, kenapa Egy Sujana sebagai TPUI dia ingin tahu? Karena kliennya itu dihukum hanya gara-gara tidak dibukanya ijazah yang diduga yang mereka katakan asli itu. Ya kan? Jadi bukan tiba-tiba kan, kenapa sih kok? Kenapa gimana? Gara-gara tidak dibukanya ijazah itu, tidak terbukanya ijazah itu, maka 2 orang warga negara dihukum 6 tahun. Itu ada hubungannya. Katanya Jokowi didolimi. Lah pertanyaan saya, siapa sekarang? Jokowi atau rakyat? Mau masuk penjara, jelas itu rakyat yang masuk penjara. Siapa yang benar didolimi? Nah, itulah artinya supaya warga negara Indonesia ini tahu bahwa kita sebagai warga negara ini berhak untuk, saya pernah katakan di sini, jangankan ijazah, kalau orang sudah sebagai pejabat publik, hartanya itu harus dideklar. Ijazah cuma selembar ini harta, ada tanah, ada ini, ada rumah, ada aset, ada saham, itu harus dideklar dan orang berhak mengetahui. Kalau tidak ada masalah dia nggak akan keberatan, kan begitu. Oke bro, kita harus sholat dulu ya, wrap up dan barangkali closing statement. Silakan. Tapi wrap up dan closing statement di era channel itu bisa 2 jam sendiri. Silakan. Sebentar aja. Jadi begini, apalagi sekarang ditingkatkan katanya dari penyelidikan ke penyidikan. Dia penyelidikan. Ya kan sebenarnya seharusnya dihentikan, bukan malah dilanjutkan. Lah kalau kayak gini seperti ini dengan agresif seperti ini, seperti zaman-zaman dulu seperti ini, sebenarnya DPR ini harus bergerak, jangan diam aja gitu loh. Ya, tapi kan dalam sejarahnya yang mati 6 orang saja DPR diam aja. Lah ini kan kita masih menguji DPR baru ini loh. Berbuatlah sesuatu, do something gitu loh. Ini warga negara kita ini lagi tertekan, warga negara kita ini lagi didolimi. Jangan tinggal diam. Panggil kita, adili kita di Komisi 3 itu, karena sudah nggak bisa gelar perkara sudah nggak bisa lagi. Dan kami waktu itu sudah tidak bisa terima gelar perkara kemarin itu hasilnya karena apa? Karena ijazahnya tidak dihadirkan. Pernah nggak Bang Refli tahu kalau ada suatu penyampaian hasil laboratorium narkoba cuma ditunjuki foto narkobanya, ini loh foto narkobanya, atau penggunaan senjata api, ini loh foto senjata apinya, pernah nggak? Iya, biasanya langsung fisiknya. Apalagi kalau kita lah sekarang kalau orang ini kan medeni itu kan pedang ya kan, pistol. Masa ijazah aja nggak mau ditunjukkan? Ijazah lah, iya kan, malah ditunjukkan fotokopi lungset lagi, bahasa Jawanya lungset kusut, ya kan. Oleh sebab itu ya kita ini kan negara hukum, dari dulu kita bilang supremasi hukum adalah panglima dan sebagainya, negara kita negara Pancasila dan sebagainya. Ya artinya ini apa ya? Dikatakan supremasi hukum ini hanya jargon atau hanya hashtag atau apa gitu loh. Gitu loh. Saya pikir pejabat negara dalam ini Menteri Polhukam ya. Menteri juga harus sekarang karena polisi ini kan di bawah Polhukam juga kan. Ya kan? Artinya Polhukam ini juga harus menyikapi masalah ini, jangan tinggal diam. Oh, bukan. Polisi itu di bawah ini ya mungkin ya. Di bawah Polkam. Kan ada Polkam sama ya artinya kan di bawah keseluruhan itu. Menko saya nggak tahu apakah di bawah Yusril atau di bawah apapun juga lah. Menko siapapun juga. Karena sekarang ini kan banyak ganti-gantian. Dulu kalau zaman saya dulu itu orang itu hafal nama menteri karena menterinya nggak diganti-ganti. Sekarang baru dihafalin udah ganti. Ya kan? Nah, ini harus bersikap. Presiden juga harus apa istilahnya? Istilahnya menyetop lah, artinya ya minimal melihatlah apakah ini fair atau tidak. Tapi yang jelas itu Komisi 3 karena itu tugasnya gitu loh. Nah, sekarang ini kan rakyat lagi menjerit, rakyat lagi tertekan, ya kan? Apalagi Prabowo selama ini kan selalu menggaungkan sesuatu yang positif, perubahan-perubahan, dan memang bagus perubahan-perubahan, better and better lah. Tapi kalau penegakan hukum masih seperti ini, kan sayang karena nilai setitik rusak susu sebelanga itu kan istilahnya. Itu closing system. Oke, sobat dari sekalian, kita harus akhiri ya perbincangan dari pukul 15.00. Ini terus cuman diselingi oleh sholat saja, tetapi ini kita akan akhiri dan tentu banyak hal-hal yang akan kita dapatkan. Demikian juga perkembangan ke depan dengan ditingkatkannya dari penyelidikan ke penyidikan. Mungkin satu sisi merasa jumawa, waduh berhasil gua, hebat gua sebagai lawyer karena sudah berhasil memprovokasi polisi gitu dalam tanda kutip. Tapi di sisi lain kita harus tanyakan pada nurani soal kebenaran ya, karena kebenaran itu nggak bisa dibohongi. Begitu saja saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.